Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Pemberhayu dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Di sini saya akan melakukan wawancara memenuhi tentang korupsi. Kebetulan di sini saya untuk memenuhi tugas pendidikan budaya dan anti korupsi. Dan di sini saya sudah bersama dengan Kakak Eka Kasmarandana. Kebetulan beliau adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Kuningan. Kita lanjut langsung aja ke Perkenalkan, nama saya Restu Pemberhayu, tingkat 2B dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Kebetulan di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah PBAK, yaitu Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi. Lanjut aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Apa sih definisi dari korupsi? Yang saya tahu ya, bahwa korupsi itu adalah salah satu penyalahgunaan kewenangan mungkin ya dalam sebuah jabatan dan lain sebagainya. Bahkan itu mengakibatkan suatu kerugian tersendiri. Bahkan dalam hukum tersebut itu ada penjelasan seperti bahwa korupsi itu salah satu tindakan yang memang merugikan dan menguntungkan diri sendiri. Itu bisa merugikan entah masyarakat, perorangan maupun pemerintah yang dirugikan. Itu korupsi. Menurut saya sih seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, mengapa korupsi dibiarkan berkembang di negara kita? Nah, untuk tolak ukur berkembang mungkin saya masih kurang tahu ya, harus ada memang penjelasan datanya gitu untuk berkembang sejauh ini gitu dari tahun ke tahun. Nah, menurut saya bahwa memang yang saya lihat di berita itu gitu, semakin tahun masih ada aja gitu yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena kenapa? Karena mungkin yang pertama itu adalah kesadaran pada diri seorang yang melakukan korupsi itu. Dan yang kedua adalah tindakan hukumnya yang tidak membuat efek jerak. Jadi bahkan orang-orang yang mau korupsi, sudahlah kita korupsi aja, nanti kita bayar dan segala macam, bahkan mengurangi hukuman atau bisa menjadi lolos lah gitu. Jadi ya hukum Indonesia masih ya bisa dikatakan belum cukup sempurna lah seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah korupsi dapat berpengaruh pada politik? Kalau menurut saya ya sejauh ini memang untuk tingkatan politik itu ya memang sangat signifikan sekali ya berbicara mengenai politik. Tetapi korupsi itu sangat berpengaruh pada politik. Karena kenapa? Ya, inti dari tujuan politik itu memang bagus gitu, untuk memang kesejahteraan dan segala macam untuk politik. Tetapi ketika dicampuri oleh urusan korupsi, maka orang-orang yang berkecimpung dengan politik itu berpikiran bagaimana caranya untuk memperkaya gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali ketika korupsi itu terjun dan ada dalam sebuah lingkungan politik itu. Iya. Bahaya sekali. Siapa sih yang dapat memberantas korupsi? Sebenarnya banyak sih ya. Jadi dalam artian semua masyarakat gitu. Semua masyarakat bisa kok sebenarnya. Yang pertama itu memang ketika dalam sebuah aturan yang telah ditetapkan untuk pemberantas korupsi itu ya adalah KPK itu. Komisi Pemberantas Korupsi. Mereka bertugas untuk memberantas gitu, menyelidiki orang-orang yang memang terduga atau ya bisa dikatakan yang melakukan sebuah tindak pidana korupsi. Ya, itu tugas KPK. Terus, apakah seorang pelajar juga bisa dapat memberantas korupsi? Sangat bisa. Ya, karena kenapa? Pelajar itu ya mereka itu adalah orang-orang terdidik, orang-orang intelektual memang. Bahkan yang paling ini yaitu mahasiswa. Karena kenapa? Kita lihat zaman sekarang gitu. Ketika ada salah satu aturan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan segala macam, maka yang melakukan aksi itu adalah mahasiswa gitu. Ya mengenjot supaya pemerintah melakukan sebuah keadilan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mahasiswa ya sangat memang sangat intinya mendukung dalam artian sebuah keadilan itu. Mahasiswa selalu melakukan ya intinya sosialisasi bersama mungkin masyarakat supaya memang kita masyarakat itu sendiri supaya bisa mencegah adanya korupsi di lingkungan sekitar kita. Seperti itu mungkin. Dampak dari korupsi ya atau yang diakibatkan dari korupsi. Ya. Dampaknya itu sangat besar sih sebenarnya. Yang pertama itu yang memang bisa merugikan. Nah, dari merugikan itu ada beberapa faktor. Memang bisa merugikan ketika memang berkaitan dengan instansi pemerintah, maka bisa merugikan pemerintah itu sendiri. Karena kenapa? Orang tersebut yang melakukan tindak pidana korupsi, mereka hanya menguntungkan diri pribadi mereka.
itu. Jadi ya korupsi itu contoh pada uang ya. Jadi bahkan ketika memang anggaran contohnya 500 juta, 2 miliar dan sekian, ketika memang ada pencairan segala macam, maka uang tersebut ya dikatakan oleh mereka gitu sangat berbahaya sekali buat menguntungkan pribadi korupsi itu. Bagaimana sih upaya untuk pencegahan yang dilakukan kita atau pemerintah semua untuk mengatasi korupsi? Untuk pencegahan ya, ini sangat seru sekali ya ketika berbicara pencegahan gitu mengenai pemerintah maupun masyarakat. Yang pertama itu ya intinya tindakan hukum. Karena kenapa? Karena kita itu Indonesia ya memang negara hukum itu, sebuah demokrasi yang memang sebuah kebebasan. Jadi ketika memang diterapkan aturan yang sangat-sangat baik gitu. Contoh seperti di Korea Utara. Di Korea Utara ketika ada pemerintah ataupun maupun orang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka orang tersebut akan dihukum mati. Bahkan sampai pada 7 turunan. Itu yang sedikit saya ketahui ya mengenai terjadi di Korea Utara. Bahkan ketika diterapkan di Indonesia dengan hukum yang sangat kejam, peraturan yang sangat memang benar-benar adil diterapkan, maka orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu akan berpikir bahwa wah saya korupsi enggak ya, wah nanti saya dihukum mati gitu kan. Jadi pikir-pikir 2 kali gitu ya. Seperti itu mungkin untuk masalah sedikit pencegahan. Dan ada lagi mungkin ya tambahannya, yang kedua adalah sebuah pendidikan dasar dari mulai SD mungkin ya, dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Jadi penerapan kedisiplinan itu sangat penting. Karena kenapa? Ya moral pendidikan bangsa Indonesia itu mungkin sangat kurang ya. Kalau menurut saya pribadi sangat kurang. Karena kenapa? Mungkin banyaklah orang-orang yang memang pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Ketika ditanamkan dari kecil apa itu mengenai sebuah korupsi, jangan gitu, keadilan dan segala macam, maka insya Allah ketika dia dewasa dia akan amanah ketika mempunyai jabatan dan segala macam. Seperti itu. Apa yang akan Bapak lakukan jika mendapati sebuah tindakan korupsi di wilayah tempat tinggal Bapak? Oh ya, seru juga nih ketika ada yang korupsi berarti ya, di lingkungan saya. Yang pertama, saya memang untuk saya pribadi melihat dulu gitu, melihat, menyelidiki, memastikan bahwa benar atau tidaknya gitu orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Ketika saya sudah mengumpulkan bukti-bukti dan segala macam saksi, ketentuan yang memang menyatakan bahwa orang tersebut korupsi, maka saya akan mungkin laporan kepada pihak yang berwajib. Karena kenapa? Karena sudah ada dalam ketentuannya supaya untuk yang mengurusi orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu contohnya KPK atau seperti apa, nanti saya koordinasi mungkin dengan ya aparatur negara atau pihak-pihak keamanan gitu kan, yang memang bertujuannya untuk membahas mengenai korupsi tersebut. Dari keseluruhan ini semua nih Pak ya. Ya. Jadi apa sih kesimpulan menurut Bapak dari korupsi itu? Dari korupsi ya, kalau menurut saya kesimpulannya ya, korupsi itu salah satu perbuatan yang keji, perbuatan yang memang ya sangat merugikan sekali lah gitu. Dalam artian orang-orang yang melakukan korupsi itu hanya mementingkan dirinya pribadi. Contoh seperti ini, ketika ada anggaran dari pemerintah gitu, mengenai miliaran dan segala macam, dan dikorupsi, itu yang harus turun kepada masyarakat gitu, orang-orang yang tidak mampu. Ketika masyarakatnya tidak terbagi dan segala macam, maka apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan, yang harus masyarakat merasakan kebahagiaan segala macam, bahkan dikorupsi gitu kan, itu sebuah tindakan yang keji gitu, kalau menurut saya. Kalau menurut saya juga aturan yang harus diketatkan lagi supaya yang melakukan tindak pidana korupsi langsung hukum mati supaya tidak ada di muka bumi ini. Berarti korupsi itu sama aja kayak penyalahgunaan amanah ya? Iya, penyalahgunaan amanah itu yang sudah diberikan, yang sudah memang ketentuannya harus baik, tapi disalahgunakan lah buat yang pribadi, seperti itu. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Mungkin ini sangat paham sekali ya Pak atas penjelasannya. Mungkin korupsi adalah suatu penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat ya Pak. Ya, seperti itu. Ya. Cukup sekian ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wawancara dengan narasumber
narasumber sudah berjalan dengan lancar, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.